Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami bersama saya Sri Muslihatun. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang materi struktur dan fungsi sel pada sistem pernafasan manusia. Adapun subbab yang akan kita bahas kali ini yaitu ada 5. Yang pertama yaitu fungsi sistem pernafasan, yang kedua alat pernafasan pada manusia, yang ketiga, mekanisme pernafasan. Yang keempat, faktor frekuensi pernafasan. Dan yang terakhir yaitu kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan manusia. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai materi struktur dan fungsi sel pada sistem pernafasan manusia, kakak punya pertanyaan nih. Kenapa kita perlu bernafas? Yang kedua, apa sih perbedaan antara pernafasan dengan respirasi? Ada yang tahu nggak? Nah, kakak kasih tahu nih, kenapa kita perlu bernafas. Karena dengan bernafas, manusia bisa melakukan metabolisme dan organ di dalam tubuh manusia bisa bekerja secara maksimal. Yang kedua, apa sih perbedaan antara pernafasan dengan respirasi? Nah, bernafas adalah proses mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Sedangkan respirasi adalah proses pemecahan senyawa kompleks atau biasa kita sebut dengan glukosa menjadi energi dalam bentuk ATP. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Yang pertama yang ingin kakak jelaskan yaitu fungsi dari sistem pernafasan. Nah, fungsi dari sistem pernafasan itu ada 3. Yang pertama yaitu mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan pembakaran zat makanan, yaitu gula atau glukosa, yang bertujuan untuk menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan ini digunakan untuk aktivitas tubuh, misalnya untuk pertumbuhan, mempertahankan suhu tubuh, dan kontraksi otot. Nah, yang kedua yaitu untuk mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari pembakaran, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Yang ketiga yaitu untuk menghangatkan dan melembabkan udara. Yang selanjutnya adalah alat pernafasan manusia. Nah, alat pernafasan manusia itu ada 8. Yang pertama adalah hidung, yang kedua adalah faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam bronkiolus, yang ketujuh alveolus, dan yang terakhir adalah paru-paru. Nah, alat pernafasan manusia yang pertama adalah hidung atau nasal. Hidung adalah tempat keluar masuknya udara pernafasan. Pada bagian hidung ini terdapat rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi sebagai penyaring udara pernafasan. Yang kedua adalah faring atau teka. Faring adalah saluran untuk keluar dan masuknya udara. Faring ini merupakan tempat terjadinya persimpangan antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan yang terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut, sebelah depan ruas tulang leher. Yang ketiga adalah laring atau pangkal batang tenggorokan. Laring merupakan salah satu saluran pernafasan yang bertindak sebagai pembentukan suara. Yang keempat adalah trakea atau batang tenggorokan. Trakea merupakan lanjutan dari laring yang berbentuk seperti pipa. Panjangnya kira-kira 11 cm, terletak di depan esofagus. Trakea ini bercabang menjadi 2, yaitu bronkus primer kanan dan kiri. Nah, yang kelima yaitu bronkus. Bronkus merupakan bagian yang menghubungkan antara paru-paru dengan trakea. Struktur mikroskopis bronkus ini mirip dengan trakea. Bronkus ini terletak di paru-paru kanan dan kiri. Nah, setiap bronkus terdiri dari lempengan tulang rawan dan dindingnya terdiri dari otot halus. Yang keenam adalah bronkiolus. Nah, bronkiolus merupakan cabang dari bronkus sekunder yang dibagi ke dalam saluran-saluran kecil, yaitu bronkiolus terminalis dan bronkiolus respiratoris. Nah, bronkiolus terminalis ini dilapisi silia dan tidak terjadi difusi di tempat ini, karena sebagian difusi terjadi pada bronkiolus respiratoris. Nah, yang ketujuh adalah alveolus. Alveolus merupakan unit fungsional paru sebagai tempat pertukaran udara.
Oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan dari darah yang dikelilingi oleh kapiler darah. Dinding alveolus ini menghasilkan surfaktan yang berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan dinding alveolus. Tanpa surfaktan yang kuat, maka alveolus ini akan mengalami kolaps. Nah, yang kedelapan adalah paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak di rongga dada yang dibungkus atau dilapisi oleh pleura yang menghasilkan cairan jernih atau serosa, berfungsi sebagai lubrikasi untuk mencegah iritasi selama proses pernafasan. Nah, adapun proses pernafasan ini terdiri atas dua hal. Yang pertama yaitu inspirasi dan yang kedua adalah ekspirasi. Nah, inspirasi ini merupakan proses menghirup oksigen, sedangkan ekspirasi adalah proses menghembuskan karbon dioksida. Nah, yang selanjutnya yaitu mekanisme pernafasan. Nah, pada mekanisme pernafasan ini terdiri atas dua hal yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Yang pertama adalah pernafasan dada. Pada proses inspirasi pernafasan dada, otot antar tulang rusuk ini akan berkontraksi yang menyebabkan paru-paru membesar dan udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, pada proses ekspirasi pernafasan dada, otot antar tulang rusuk ini akan relaksasi, paru-paru akan mengecil dan udara akan dihembuskan. Nah, mekanisme pernafasan dada ini, otot yang berperan adalah otot antar tulang rusuk. Nah, yang kedua adalah pernafasan perut. Nah, pada mekanisme pernafasan perut ini dibantu oleh otot diafragma. Otot diafragma ini akan berkontraksi membentuk datar. Paru-paru akan membesar, lalu udara akan masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, jika otot diafragma ini melengkung atau relaksasi, maka paru-paru akan mengecil, lalu udara akan dihembuskan. Nah, pada pernafasan perut ini, otot yang berperan pada pernafasan ini adalah otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Nah, faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan itu ada 4. Yang pertama adalah suhu tubuh. Saat suhu tubuh naik 1 derajat Celcius, metabolisme di dalam tubuh manusia akan meningkat 10%. Maka dari itu, oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh akan lebih banyak dan frekuensi pernafasannya pun akan meningkat. Nah, yang kedua adalah usia. Tentu saja, frekuensi pernafasan pada bayi itu berbeda dengan frekuensi pernafasan orang dewasa. Karena bayi ini membutuhkan oksigen lebih banyak di masa pertumbuhannya. Nah, yang ketiga adalah jenis kelamin. Nah, perempuan memiliki frekuensi pernafasan yang berbeda dengan seorang laki-laki. Karena perempuan memiliki volume paru-paru lebih kecil daripada laki-laki. Yang keempat yaitu kegiatan yang dilakukan. Antara orang yang berenang, orang yang bermain golf, orang yang bergitado, orang yang senam, dan orang yang tidur, frekuensi pernafasannya pun pasti berbeda. Karena jika tubuh melakukan banyak kegiatan, maka akan membutuhkan lebih banyak oksigen dan akan meningkatkan frekuensi pernafasan. Yang terakhir adalah gangguan pada sistem pernafasan manusia. Nah, gangguan pada sistem pernafasan manusia yang pertama adalah TBC. TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan karena terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua yaitu emfisema. Emfisema adalah menggelembungnya paru-paru akibat perluasan alveolus yang berlebih yang disebabkan oleh rokok. Yang ketiga adalah asma. Asma ini adalah penyakit akibat adanya penyempitan pada saluran pernafasan. Nah, jadi itu tadi adalah video pembelajaran tentang struktur dan fungsi sel pada sistem pernafasan manusia. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa bernafas. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.